Pada video ini dibuat, Bitcoin ini udah menyentuh sampai ke all time high yang terakhirnya. Dan sekarang angkanya ada di 111.000 USD. Lalu kita muncul beberapa pertanyaan. Kita harus ngapain? Apakah kita harus hold atau kita harus keluar, dan apa yang harus kita lakukan ketika Bitcoin sedang dipucuk seperti pada saat ini? Di sini gue bakal bahas tentang Bitcoin ini. Gue nggak perlu pakai analisa teknikal atau fundamental, tapi ini dengan bahasa sederhananya. Karena video ini dikhususkan untuk kalian yang mungkin baru mau masuk cryptocurrency atau baru belajar tentang cryptocurrency. Apa yang harus kita lakukan ketika Bitcoin sedang dipucuk? Untuk yang pertama ini, kalian mungkin gua sarankan kalian jangan dulu untuk beli atau jangan dulu untuk langsung all in ya. Karena yang gua takutkan ketika Bitcoin ini sedang dipucuk, sangat-sangat mungkin untuk mengalami yang namanya itu koreksi. Ya sebenarnya kalian bisa aja sih mendapatkan keuntungan, walaupun itu tidak akan banyak. Tetapi untuk sekarang ya kalian jangan dulu FOMO atau jangan dulu langsung ikut-ikutan karena ini Bitcoin naik, wah ini Bitcoin naik saatnya gua beli, padahal kalian udah telat masuknya. Dan yang gua khawatirkan itu ketika kalian telat dan kalian mengalami kerugian yang lumayan signifikan. Karena harus selalu ingat bahwa ini itu aset yang sangat volatile atau sangat fluktuatif. Bahkan sekelas emas aja bisa mengalami penurunan, apalagi di dalam cryptocurrency. Terus yang kedua, sebelumnya kongres buat kalian yang telah mengalami keuntungan di dalam market cryptocurrency, karena untuk sekarang Bitcoin sedang meroket dan angka 111 US dollar. Ya, mungkin beberapa bulan ke depan Bitcoin akan mengalami konsolidasi dan koreksi dulu untuk mendapatkan high yang baru atau TH yang baru. Untuk kalian yang mendapatkan keuntungan di market cryptocurrency, gua sarankan untuk take profit ya. Ya, TP dulu, atau kalian juga bisa untuk take profit secara berkala. Seperti gua take profit dikit dulu, dikit lagi sampai menemukan Bitcoin ini konsolidasi lagi dan mau koreksi sedikit. Ini juga berkaitan dengan yang terakhir. Untuk kalian yang mungkin investing, kalian bisa pakai DCA. Seperti apa yang gua lakukan ketika nabung Bitcoin kemarin, yaitu di mingguan gua pakai sistem DCA. DCA itu apa? Jadi singkatnya DCA itu adalah membeli secara berkala, dimana kalian itu tidak all in tapi kalian membeli 250.000 per minggu dan kalian itu konsisten dalam 5 tahun, dan per minggu itu kalian terus aja nyicil dikit-dikit Bitcoinnya, yaitu bisa dibilang ya DCA. Jadi ya kesimpulan di video ini, untuk kalian yang baru mulai ke cryptocurrency, gua sarankan kalian jangan FOMO dan kalian harus pelajari dulu setidaknya dasar-dasar tentang cryptocurrency agar kalian tidak mengalami kerugian. Karena banyak banget deh teman gua yang emang gimana ya, dia itu mungkin gambling di dalam market cryptocurrency, dia tidak tahu dasar-dasar tentang cryptocurrency, alhasil dia mengalami kerugian. Dan tentu kita semua tidak mau untuk mengalami kerugian. Jadi untuk kalian jangan FOMO terhadap market cryptocurrency yang sedang naik, tetapi kalian juga harus tahu dalamnya itu seperti apa. Karena mungkin video gua dirancang untuk kalian yang mau memulai di dalam market cryptocurrency. Semoga kalian bisa dapat insight di video ini dan semoga kita sukses di masa depan. Tapi sebelum itu gua bakal bacain dulu komentar kalian karena gua pengen aja gitu ada komunikasi antara gua sama kalian di dalam video gua. Oke, yang pertama ada di info NYX. Bang, buat nabung Bitcoin lagi. Oke. Pasti gue akan buatin karena yang kemarin kan ada perubahan jadwal ya, asalnya mingguan dan gue ubah menjadi bulanan. Pasti gue buatkan lagi per tanggal 1 ya, gue akan buatkan itu. Jadi yang asalnya 500 per minggu jadi bakal kali 4 aja gitu, jadi 2 juta per bulan. Jadi ditunggu aja nabung Bitcoinnya atau series nabung Bitcoinnya, gua pasti akan buatkan. Terus kata dia ditunggu ya dan cantumkan returnnya juga, soalnya buat gambaran kita. Makasih. Yap, pasti gua akan cantumkan returnnya juga. Mungkin nanti gua bakal bikin di Excel ketika gua itu udah naik berapa-berapanya atau gua turun berapa-berapanya, gua pasti akan cantumkan di Excel. Nanti juga kalian bisa lihat tentang performa nabung Bitcoin kita ya. APK peluang recommended gak bang? Kalau misalnya menurut gua ya, di sini gua gak ada sponsor sama sekali BTW, tapi ini menurut pandangan gua pribadi.
Kalau misalnya kalian mau memilih exchange apapun, kalian tentu harus cari dulu yang lisensi dan legalitasnya di Indonesia. Dan ketika ada kerugian atau ada sesuatu yang tidak mengenakan, tidaknya kalian bisa mengadu ke lembaga-lembaga yang ada di izinnya seperti ya Bapeti, OJK dan lain-lain gitu. Tapi gue tetap sarankan kepada kalian ketika kalian udah nyentuh angka yang lumayan besar, itu kalian pindahkan ke wallet digital atau wallet fisik ya. Karena itu lebih aman dibanding exchange apapun. Oke, next. Kalau Olim Trade judi juga kan bang? Soalnya saya lihat juga streamer YouTube ada yang main dan mekanismenya sama kayak binomo pakai waktu. Ini binary option ya. Binary option itu seperti gimana ya, gambling ya nih. Kayak lu itu judi pakai waktu terus pakai ya mungkin Bitcoin kayak emas, forex, seakan-akan lu itu trading dengan hal yang nyata padahal itu cuman apa ya, akal-akalan semata gitu. Yang namanya kalian itu trading atau investing, kalian itu yang menentukan jangka waktunya bukan aplikasinya ya saudara-saudara. Dan ini juga legalitasnya masih belum ada ya. Fun fact, legalitasnya tidak ada di Indonesia dan ini ilegal. Jadi kalian yang main ini atau youtuber-youtuber yang main binary option itu ilegal ya. Jadi jangan ditiru guys. Di Indonesia belum ada legalitasnya. Jadi untuk kalian ketika kalian ada yang ingin ditanyakan, jangan sungkan-sungkan untuk komentar di bawah ini. Karena gue bakal bacain komentar kalian ketika kalian berkomentar. Ya segitu aja di gua dan thank you yang udah nonton video ini sampai habis.